Oke, saya izin share ya untuk materinya. Hmm, kok screen ini? Oke. Nah, eh, part satu ini nanti seperti biasa di awal ada apa namanya ada kontrak perkuliahan, tapi di pertemuan pertama saya juga akan memberikan sedikit introduction ya, supaya kalian paham mata kuliah ini tuh arahnya kemana gitu ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu kontrak perkuliahannya. Jadi untuk kontrak perkuliahan ini mata kuliah ini berat di UTS sama di UAS-nya ya masing-masing 30%. Sisanya itu terbagi dua yaitu absensi atau evaluasi dan juga tugas. Sebenarnya mata kuliah ini tuh khusus untuk reguler ya, tapi mungkin karena kebutuhan yang kelas karyawan juga dituntut untuk sekian semester harus lulus. Jadi ada yang masuk tuh ya di mata kuliah ini kelas karyawan karena ada mengambil dua mata kuliah pilihan. Jadi karena mix nih pesertanya, jadi saya mungkin pakai evaluasi saja untuk absensi reguler itu nanti bisa digantikan dengan evaluasi gitu ya. Nah, terus nanti ada tugas, kemudian sisanya UTS UAS tadi sudah saya sampaikan. Oke, apa yang akan kita pelajari? Ini saya sebenarnya cukup lama sih meramu apa yang mau saya kasih ke kalian karena jujur aja ini tuh mata kuliah yang saya pelajari ketika saya mengambil S2 di ITB. Nah, mata kuliahnya itu daging semua dan banyak sekali. Jadi kalau misalnya saya sampaikan itu semua ke anak S1 kayak kalian langsung trauma sama mata kuliah ini kan. Jadi saya pilih-pilih. Nah, karena pilih-pilihnya itu agak lama, jadi saya ini sampaikan dulu materi yang untuk apa sampai UTS ya. Jadi sampai UTS nanti kita ada tiga part aja yang mau kita bahas. Yang pertama, kita ada di introduction-nya nanti ada basic konsep sama ada basic model dari scheduling atau penjadwalan produksi. Terus nanti kita ada extension-nya. Extension itu pengembangan dari basic konsep itu. Kemudian yang ketiga itu nanti kita akan belajar scheduling untuk paralel mesin. Jadi mesinnya lebih dari satu, gitu ya. Karena diakui atau enggak di perusahaan yang besar itu pasti apa namanya mesinnya nggak mungkin satu ya, pasti lebih dari satu. Nah di situ kita butuh gimana sih cara kita menjadwalkan produksi ketika apa namanya mesinnya itu lebih dari satu, gitu ya kira-kira. Oke, hari ini karena baru pemanasan ya pendahuluan, jadi saya mulai dulu dengan the importance of scheduling. Jadi pentingnya belajar penjadwalan itu apa gitu ya. Masing-masing dari kalian tuh pasti kalau yang apa ya, kalau yang orangnya tertib gitu ya, strict sama waktu, itu pasti kalian punya namanya timeline ya. Hari ini saya mau ngapain, harus selesai kapan, itu pasti kalian punya timeline. Beda sama orang yang mungkin apa ya, nggak punya target ya, nggak punya target kerja, nggak punya tujuan gitu. Tapi kalau kita belajar tentang industri, industri itu nggak mungkin nggak punya target kerja gitu ya. Karena apa? Karena industri itu eh, dia mencari keuntungan ya. Kalau mencari keuntungan pasti dia akan mencari sebanyak-banyak output yang bisa dia dapatkan ya. Artinya dia akan menentukan target itu pasti. Nah, ketika ada target, pasti kita harus membuat yang namanya timeline. Nah, timeline itu salah satu yang dibahas di dalam scheduling. Ya, walaupun scheduling itu nggak hanya membahas tentang selesai kapan atau dimulai kapan ya, tapi apa yang mau dikerjakan juga itu biasanya kita bahas di scheduling. Oke, sekarang kita pahami dulu pentingnya apa kita belajar scheduling. Ya, scheduling is strategic. Scheduling is the process of organizing, choosing, and timing resources usage to carry out all the activity necessary to produce the desired output at the desired times. Jadi saya coba terjemahkan dulu sedikit. Jadi kalau kita belajar tentang penjadwalan ya, penjadwalan itu adalah sesuatu yang strategis.
Gitu. Saya tuh kadang berpikir gini, kalau kalian itu mahasiswa teknik industri yang dimana kalian itu belajar banyak hal ya, mulai dari ergonomi, lantai produksi, ada penjadwalan, kemudian ada keuangan, manajemen sumber daya manusia, sampai kalian belajar rantai pasok, ya dari supplier ke supplier, dari distributor ke distributor. Kemudian kalian juga belajar tentang kesehatan ya, K3 gitu. Nah, dari semua yang kalian pelajari, sebenarnya core dari teknik industri itu ada di mana? Ada di manufacturing system, ada di sistem manufaktur gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada prodi lain yang spesifik membahas tentang sistem yang terjadi di dalam sebuah manufaktur. Ya, kalau misalnya mesin, dia hanya membahas mesinnya tok. Kalau dia manajemen, dia pasti cuman ada sih namanya manajemen operasional ya. Dia juga membahas tentang scheduling, tapi eh, dia cuma membahas tentang eh, kapannya, time-nya. Tapi dia nggak akan membahas sampai ini kita harus mengutamakan produk apa untuk satisfying customer. Itu nggak sampai ke sana biasanya kalau manajemen. Tapi kalau teknik industri itu bahkan kita memperhatikan mesinnya, kita memperhatikan apa namanya satisfying kok apa konsumennya, dan bahkan dari scheduling ini juga kita bisa melakukan penjadwalan maintenance-nya mesinnya gitu. Jadi kalau saya terjemahkan ya, scheduling atau penjadwalan itu adalah suatu yang strategis. Penjadwalan itu adalah proses dari mengelola, memilih, and timing resources usage, dan mengatur waktu penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan semua aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang diinginkan pada waktu yang diinginkan juga gitu. Sambil satisfying a large number of time, sambil kita itu apa namanya? Satisfying a large number of time and relationship. Sambil kita itu memperhatikan waktu yang kita punya, kemudian hubungan atau keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, atau sumber daya yang satu dengan sumber daya yang lain. Gitu. Jadi kalau kita bahas penjadwalan di industri itu nggak kayak kita bahas timeline untuk kita sendiri ya. Misalnya, kalau kita bahas kita misalnya ya, kita kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai pekerja ya, kita pengen bikin timeline kita sendiri, ya udah, it's about my own gitu ya. Itu tentang aku aja gitu. Maksudnya waktuku dibagi untuk aku aja. Tapi kalau di industri itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita membagi schedule untuk satu departemen, itu akan berpengaruh ke departemen yang lain. Ya, karena biasanya di industri itu kan ada estafet proses ya. Jadi proses A itu akan berdampak ke proses B. Kalau proses A telat, proses B telat, proses B telat, proses C telat lagi gitu. Atau sebaliknya, kalau proses A terlalu cepat, proses B nanti akan menumpuk. Proses B menumpuk, di proses C lebih menumpuk lagi gitu. Jadi emang apa namanya, ngatur penjadwalan di sebuah industri itu nggak bisa seegois kalau kita misalnya mengatur jadwal untuk kita sendiri, karena kita harus memperhatikan tadi among the activities and the resources. Jadi kita harus memperhatikan relationship-nya aktivitas dan sumber daya yang ada di industri tersebut gitu ya. Makanya kalian bisa bayangin kalau misalnya kalian tuh ngambil penelitian tentang scheduling atau penjadwalan itu, kalau saya sih mikirnya itu challenging ya. Challenging itu menantang. Kenapa? Karena satu keputusan penjadwalan itu bisa menentukan kualitas lini produksi dari A sampai Z gitu. Jadi emang sestrategik itu. Oke, kemudian kita lihat lagi yang statement kedua ya. Inventory is the heart of the problems in a manufacturing shop floor. Jadi inventory itu persediaan ya. Persediaan itu adalah inti dari masalah dalam sebuah rantai produksi di manufaktur gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian membahas sistem manufaktur atau kalian itu mau penelitian di ranah lantai produksi, itu sebenarnya permasalahan utama yang dialami oleh industri itu adalah inventory. Makanya penelitian-penelitian tentang bagaimana sih caranya biar inventorinya itu nggak terlalu banyak misalnya.
gimana sih caranya biar bisa zero inventory misalnya. Itu sangat banyak sekali gitu karena memang inventory itu problem banget gitu. Nah, di situ dilanjutkan, minimizing inventory may be achieved by minimizing manufacturing lead time atau MLT. Jadi ketika kita bisa meminimalkan inventory di lantai produksi, itu dapat eh, itu bisa dicapai dengan meminimalkan manufacturing lead time. Di sini ada yang paham nggak lead time itu apa? Sebelum saya lanjut ya, ada yang paham lead time itu apa? Mungkin pernah dengar di mata kuliah lain. Apa itu lead time? waktu itu, Iya, waktu-waktu apa? waktu produksi, waktu untuk proses manufacturingnya. Waktu produksi atau waktu proses manufacturing. Oke. Nanti kita akan di dalam scheduling itu ada yang namanya lead time, ada yang namanya max span gitu ya. Semuanya sama-sama total waktu. Nanti kita akan belajar ya sedikit apa namanya prolog kali ya atau spill saya spill ya. Kalau yang namanya lead time itu kita itu mulai dari bahan baku nyampe sampai barang itu nyampe, maksudnya bahan baku nyampe di perusahaan, nyampe di gudang sampai barang jadi itu nyampe di customer atau di konsumen itu namanya lead time. Nah, kalau max span itu adalah khusus di lantai produksi ketika bahan baku itu sudah sampai di lantai produksi, tinggal dibuat, terus keluarlah output. Itu namanya max span. Jadi antara max span sama lead time itu sebenarnya lebih komprehensif lead time. Kenapa? Karena kadang kita itu dari bahan baku nyampe ke pabrik itu nggak langsung digarap kan bahan bakunya. Biasanya masuk gudang dulu, terus diapain dulu. Mungkin ada proses pendahuluan dulu sebelum akhirnya bisa diproduksi. Nah, itu tuh masuknya ke lead time. Kalau udah max span itu udah masuk ke produksi, khusus di bagian produksi aja sampai jadi tuh barang jadi sesuai keinginan, sesuai kualitas yang kita mau, itu namanya max span. Nah, yang dibahas di sini penjadwalan itu ternyata nggak hanya kita bicara di lantai produksi, tapi juga kita bahas lead time, artinya sampai barang itu tiba di tangan konsumen, gitu. Nah, jadi di sini dijelaskan ya bahwa sekitar 98,5% dari MLT atau manufacturing lead time itu is the time for moving or waiting gitu. Jadi and setup ya. Jadi terbagi menjadi dua, moving and waitingnya itu 95%, setupnya 3,5%. Jadi kalau kalian bayangin eh, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat gitu ya, gimana sih Bu caranya biar eh, perusahaan itu bisa memproduksi barang itu cepet gitu sampai ke konsumen gitu. Nah, di situ sudah di spill ya. Jadi eh, kalau terlalu banyak moving, berpindah dari satu departemen ke departemen lain, apalagi departemen satu dengan departemen lain jaraknya cukup jauh, itu udah makan waktu. Dan satu lagi adalah waiting. Nah, waiting ini yang salah satunya itu bisa disebabkan oleh misscheduling tadi. Jadi karena salah penjadwalan sehingga menyebabkan barang ini menunggu lama gitu. Dan yang satunya tadi setup ya. Setup itu bisa makan waktu 3,5% ya dari lead time. Tuh. Oke, kita lanjut dulu. Nah, lalu kalau kita udah paham ya, sepenting itu scheduling. Tadi nanti saya tanya lagi di akhir ya, kenapa scheduling itu penting ya nanti tolong jawab. Eh, Scheduling itu nih ya di sini dijelaskan minimizing max spend means maximizing utilization of the expensive and limited facilities. Jadi ingat ya tadi ada lead time, ada max spend. Kalau lead time itu mulai dari barang bahan baku nyampe pabrik sampai barang jadinya nyampe ke konsumen itu namanya lead time. Tapi kalau max spend itu di lantai produksi, khusus produksi aja. Jadi bahan baku udah siap pakai sampai keluar output.
Outputnya mau dikirim kapan tuh terserah. Itu bukan bagian dari max spend lagi. Itu bagiannya nanti lead time. Nah, kalau kita mau meminimasi max spend, itu berarti kita harus bisa memaksimalkan penggunaan dari expensive and limited facilities tadi. Kita harus bisa memaksimalkan penggunaan fasilitas yang mahal dan terbatas. Gitu. Nah, cara memaksimalkannya gimana? Lah ya tadi, pakai scheduling. Ya, kalian bisa bayangin lah ya, misalnya kalian punya 3 mesin. 3 mesin ini dipakai untuk mengerjakan 10 tipe produk misalnya. Nah, masing-masing dari 10 tipe produk ini itu punya jumlah produksi yang berbeda-beda gitu. Nah, setiap kali kita mau ganti tipe produk itu kita harus setup mesin. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Jadi ada waktu berhenti nih. Nah, kita harus menjadwalkan. Ketika kita mau menjadwalkan itu, kita harus bikin gimana caranya urut-urutan dari produk yang akan dibuat ini menghasilkan waktu setup yang nggak terlalu lama gitu. Jadi misal contoh ya saya, kalau saya mau ngerjain produk A ke produk C, itu setupnya lama gitu. Tapi kalau saya mau split produk A ke produk E, itu ganti setupnya paling cuma 50%. Nah, oke, berarti ya kita setup aja, kita jadwalin aja misalnya A itu dengan E. Setelah A berarti E. Cuma nanti kita akan ada barrier lagi, kita akan ada batasan lagi yaitu A harus dikirim kapan, E harus dikirim kapan gitu. Misalnya A itu biar waktu setupnya itu eh, biar waktu setupnya itu kecil, maka dia harus dikerjakan setelah A misalnya. Nah, tapi C ini harus dikirim lebih dulu daripada E. Nah, terus gimana? Ya sudah, berarti C pindah ke mesin yang kedua kan gitu. Ya itu logikanya seperti itu ya. Jadi eh, apa namanya? Gimana caranya si mesin yang kita punya itu nggak berhenti terlalu lama? Ya, karena fasilitas itu mahal dan terbatas. Nah, kemudian poin kedua adalah ketika kita bisa melakukan penjadwalan dengan baik, maka kita akan bisa memenuhi customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Apa sih sebenarnya yang membuat konsumen itu puas? Gak hanya on time delivery sih sebenarnya, quality itu juga membuat customer itu puas pasti ya. Kita nggak akan apa namanya, kita nggak akan membantah kalau misalnya quality itu yang paling membuat konsumen itu puas. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan konsumen-konsumen yang luar negeri misalnya, yang dia itu secara quality itu dia sudah punya standar, maksudnya standar itu nggak akan mungkin gimana ya, nggak akan mungkin kualitas itu sembarangan gitu. Misalnya artinya gini, perusahaan yang bisa menggarap ekspor apa namanya produk-produk ekspor dari Amerika misalnya atau Eropa itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal best quality gitu. Jadi kualitasnya bagus gitu loh. Nah, tinggal gimana dia itu menentukan on time delivery gitu. Ini pernah saya pernah melakukan wawancara ya ke salah satu perusahaan furniture yang ada di Jalan Solo Purwodadi itu. Dan kebetulan saya dulu juga pernah penelitian di situ ya, penelitian S1 dan S2 saya di perusahaan furniture. Nah, ketika saya tanya kesulitan kesulitan perusahaan itu sebenarnya apa sih ketika mereka itu menghadapi pembeli-pembeli dari luar negeri gitu. Dan dijawab tuh sebenarnya bukan lebih kepada quality-nya enggak. Quality-nya iya, cuma yang lebih apa ya challenge di mereka itu adalah gimana mereka itu bisa memenuhi on time delivery-nya tadi. Jadi kayak mereka itu sudah hafal quality yang diinginkan oleh customer itu mereka udah hafal. Tetapi ketika mereka itu menemui fakta bahwa misalnya nih ya, oh bahan bakunya kok kualitasnya agak turun nih, berarti treatmentnya lebih lama. Lah ketika treatmentnya lebih lama ini, maka harus ada hitung-hitungan yang gimana caranya nih nanti bisa tetap on time delivery-nya. Nah, itu yang menjadi PR kebanyakan dari industri yang sudah ekspor gitu. Jadi mereka tuh biar bisa tetap on time delivery itu caranya gimana gitu. Makanya kalau
apalagi kalau misalnya di Garmen gitu ya, itu juga sama sih sebenarnya kalau udah ngomongin tentang target itu kan gimana ya caranya biar bisa selesai tepat waktu gitu. Ketika ada masalah di tengah jalan, maka mereka akan bingung, oh harus gimana, harus segera gitu kan. Nah, itu yang itu namanya dynamic scheduling ya kalau kita. Jadi penjadwalan yang sifatnya dinamis itu itu juga bisa diterapkan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu. Oke, nah ini yang ketiga. Jadi ini adalah mungkin ini mohon maaf ya, ini soalnya di ruangan ini tuh banyak orang-orang istimewa yang pintar, jadi saya harus mengalah suaranya. Oke, ya. Jadi ini slide terakhir saya ya tentang scheduling versus planning function. Jadi eh, penjadwalan versus fungsi perencanaan gitu ya. Versus itu kan berarti ya ya bisa berlawanan, bisa sejalan ya. Jadi kita lihat dulu. Scheduling is a decision making function. Jadi penjadwalan itu sebenarnya adalah fungsi pengambilan keputusan. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini kita lihat 3 poin yang ke bawah itu. Jadi it determines a schedule. Ya, kenapa scheduling itu pengambilan keputusan? Ya karena penjadwalan itu akan menentukan jadwal gitu ya. Jadi dia akan menentukan jadwal mulainya kapan, selesainya kapan, yang dikerjakan dulu yang mana, yang digarap belakangan yang mana. Itu kan keputusan tuh. Ya, kayak misalnya kalian punya seabrek pekerjaan tuh. Nah, dari semua pekerjaan yang pengen kalian selesaikan itu, kalian harus tentukan mana yang saya kerjain dulu, mana yang bisa saya kerjain belakangan gitu. Nah, makanya itu kan termasuk decision making, ya, pengambilan keputusan. Dan kalau kita belajar teknik industri itu, ini tuh salah decision making, itu salah satu eh, apa ya main skill atau skill utamanya anak teknik industri itu adalah pengambilan keputusan gitu. Jadi kalau penelitian kalian itu baru tahap analisis ya, misalnya ini banyak banget judul itu yang baru analisis, melihat pengaruh kayak gitu. Itu kan bukan decision making gitu. Kalau kita ngomongin analisis apakah faktor ini berpengaruh, kita ngelihat pengaruh ini terhadap ini, itu bukan decision making, itu baru ngelihat apakah ada masalah atau enggak gitu. Apakah sesuatu itu berpengaruh menjadikan dampak negatif atau positif gitu. Nah, kalau udah decision making itu berarti kita udah membuat sebuah keputusan yang akan bisa menyelesaikan masalah. Ya, kemudian yang kedua kita lihat it can apply to any kind of problems. Jadi, scheduling itu juga bisa dipakai untuk segala macam masalah sebenarnya. Dan bahkan kalau misalnya kalian nggak mau pakai scheduling itu di apa industri, misalnya kalian ya kalau misalnya di kampus lah ya, misalnya di kampus tuh ada banyak kelas tuh, ya ada banyak kelas, ada banyak jadwal yang harus pakai masing-masing kelas itu. Nah, kita bisa juga tuh menjadwalkan siapa sih yang akan pakai kelas ini dengan asumsi mahasiswanya sekian nih, gitu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah pertama supaya kita bisa meminimalkan jumlah kelas misalnya. Karena kan kalau misalnya atau kita meminimalkan jumlah kelas yang kosong atau jam kelas yang kosong misalnya. Nah, itu bisa juga dipakai. Kemudian it has general practical value dan punya scheduling itu juga punya nilai praktis, beberapa nilai praktis yang lain. Ya, sederhananya tadi ketika kita sudah menentukan timeline itu kan berarti kan sudah ngasih keputusan di situ. Oke, poin terakhir. Scheduling is a body of theory consisting of principles, models, techniques, and logical conclusion. Penjadwalan itu adalah apa ya? Jadi teori ya, teori yang terdiri dari prinsip-prinsip, model-model, dan biasanya ini adalah model matematis, teknik-teknik, dan juga kesimpulan logis yang provide insight into the scheduling function. Jadi yang menyediakan atau menambah wawasan tentang
fungsi-fungsi scheduling atau fungsi-fungsi penjadwalan. Jadi kalau kita ngomongin penjadwalan, tenang aja, nggak semuanya itu hitung-hitungan matematis. Ada juga yang dia itu berupa prinsip. Jadi dia hanya berupa algoritma. Contoh, eh, kalau misalnya nih, kalian punya banyak tugas, mana yang mau aku kerjain duluan? Nah, algoritmanya pertama, pilih tugas-tugas yang memiliki deadline paling dekat, misalnya. Itu algoritma pertama. Setelah disusun berdasarkan deadline-nya atau apa namanya kirimnya, misalnya batas selesainya, kemudian kalian membagi berdasarkan jumlah tugas yang harus diselesaikan misalnya. Itu algoritma kedua. Terus nanti apa algoritma-algoritma setelah itu. Jadi di dalam penjadwalan itu bisa juga kita menggunakan algoritma. Algoritma itu pola berpikir kita menyelesaikan kasus penjadwalan dengan prinsip-prinsip tertentu. Nah, ini juga dulu pernah menjadi apa ya penelitian atau tesis anak-anak S2 bahkan di ITB ya. Mereka nggak pakai analisis matematis, jadi mereka pakai algoritma. Mereka pakai algoritma. Cuma nanti dibuktikannya itu tetap menggunakan matematika. Jadi membuktikan apa, Bu? Membuktikan bahwa waktu yang dihabiskan atau max span-nya itu benar-benar lebih singkat daripada yang sebelumnya. Yaitu tetap dihitung waktunya, tetap pakai matematis. Cuman ketika kita menjadwalkan itu cuman pakai prinsip-prinsip aja. Jadi nggak perlu pakai apa namanya permodalan matematis. Gitu ya. Nah, jadi intinya itu dan ini dua poin terakhir, it can apply to other theories. Jadi scheduling itu bisa diterapkan pada teori-teori yang lain. Misalnya salah satunya teori-teori perencanaan produksi tadi. Kemudian it has general conceptual value. Scheduling itu juga punya nilai-nilai konsep yang umum gitu ya. Jadi karena umumnya scheduling itu maka untuk penelitian tentang penjadwalan itu juga ada yang menggunakan algoritma atau prinsip-prinsip tadi. Jadi kalau misalnya kalian nanti iseng atau sudah Pak masuk pada penugasan mungkin kalian akan melihat ya, tidak semua penjadwalan itu diselesaikan misalnya kalau informatika itu pakai coding misalnya atau kalau saya dulu menyelesaikannya pakai eh, integer linear programming yang diselesaikan pakai Lingo misalnya, pakai coding juga. Tapi ternyata ada juga scheduling yang dia diselesaikannya dengan prinsip aja. Jadi dengan cara step by stepnya seperti apa sih? Kalau mau menjadwalin ini tuh step pertama saya harus memilah apa, step kedua, step ketiga dan seterusnya sampai terbentuklah jadwal itu gitu ya. Jadi ini apa namanya mungkin ya pendahuluan. Oh masih ada lagi ya. Ada lagi satu lagi. Eh, Kayaknya yang ini nggak usah ya. Ini intinya adalah planning function ya, berhubungan sama planning function. Jadi kalau kita sudah menjadwalkan, itu kan berarti kita berhubungan sama fungsi-fungsi perencanaan. Selama ini mungkin teman-teman taunya kalau kita melakukan perencanaan itu ya cuma sebatas kita mau merencanakan beli bahan baku berapa misalnya, atau kita mau merencanakan bahan baku datangnya kapan misalnya. Hanya sebatas ngerencanain bahan baku. Padahal yang namanya planning function atau perencanaan itu tidak sebatas itu aja. Jadi tadi termasuk penjadwalan itu bagian dari planning function ya, what products or services to be provided. Jadi inputan dari scheduling itu harus tahu produk sama jasa yang harus tersedia itu apa. Kemudian on what scales will they be provided. Jadi skalanya berapa nih? Kita udah tahu nih produk yang mau dikerjain apa, skalanya besar atau kecil. Kemudian what resources will be made available. Terus sumber daya apa yang bisa will be made available yang bisa tersedia gitu. Nah, itu yang akan kita pertimbangkan juga sebenarnya ketika kita mau melakukan penjadwalan. Jadi intinya penjadwalan itu nanti kita akan ngatur sumber daya yang kita punya itu will be allocated to perform a task. Jadi kapan sumber daya itu atau
sumber daya yang kita punya itu akan dipakainya kapan gitu. When will its tasks be performed? Jadi kita bisa menjadwalkan mesin ini dipakainya kapan, untuk produk yang mana, mulainya kapan, selesainya kapan. Gitu gampangannya gitu ya. Jadi mm, jadi itu yang ditentukan pada penjadwalan. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Dari masalah penjadwalan. Kalau bingung semua nggak apa-apa. Boleh tanya. Yang paling dibingungin yang apa? Itu, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Saya mau tanya, Bu. Iya, boleh Silva. Jadi di slide yang awal Waalaikumsalam. tadi, Mm-mm. itu inti pengertian scheduling itu apa, Bu? Oke, langsung ya. Jadi saya share lagi deh ya, inti pengertian dari scheduling. Ini, nah, jadi kalau dari pernyataan umum tuh ya, scheduling itu adalah proses mengelola, memilih, dan menggunakan waktu untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan. Jadi intinya penjadwalan itu yang mengelola waktu dan sumber daya yang kita miliki untuk menghasilkan produk sesuai jumlahnya, sesuai yang kita mau, dan waktunya juga sesuai yang kita mau. Tapi ada lanjutannya tuh, well satisfying. Jadi sambil kita memenuhi apa namanya batasan-batasan waktu sama aktivitas-aktivitas yang terhubung satu sama lain tadi. Jadi gini, kalau misalnya nih ya, kan tadi ya kita itu mengelola, memilih dan menggunakan waktu yang kita punya untuk menghasilkan produk yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan. Itu kalau kita hanya memperhatikan satu departemen aja, itu simple. Tapi kan kita di situ ada batasannya. Kita punya constraint among the activities and the resources. Jadi kita tuh punya apa namanya batasan yang berupa aktivitas di departemen yang lain. Ya, misalnya nih, eh, kalau di departemen ini udah selesai, kita masuk di departemen lain itu, departemen lainnya tuh masih proses gitu. Ya berarti kita mundurin lagi waktu mulainya gitu. Jadi kalau penelitian, dan mungkin Silva akan nanya ya, Bu, kalau penelitian apakah iya kita harus memperhatikan departemen yang lain? Apa kita nggak bisa satu departemen aja misalnya? Eh, Kalau untuk anak S1 bisa sih satu departemen aja. Kalau jenis produknya itu banyak gitu. Tapi kalau jenis produknya cuma satu, ya pasti akan melibatkan banyak departemen gitu. Kayak misalnya contoh saya kemarin ketika penelitian, produknya itu cuma dua sebenarnya. Produknya itu cuma dua. Nah, tapi kalau produknya cuma dua, satu departemen itu gampang gitu. Tapi kan apa namanya ya gampang lah intinya. Terus akhirnya nambah tuh ke departemen yang lain. Jadi saya menghitung penjadwalan untuk dua tipe produk selama melalui tiga departemen atau empat departemen, bahkan dari mulai sampai finishing gitu. Jadi saya menjadwalkan. Jadi ketika pada tahap pemotongan itu berarti siapa dulu yang masuk, terus selesainya kapan, terus masuk ke tahap misalnya oven nanti siapa dulu nih yang masuk, selesainya kapan nih? Oke, nanti sampai finishing. Nah, nanti di finishing itu cross checknya sama harus dikirim ke customernya kapan, gitu. Nah, gitu. Jadi inti daripada inti adalah proses mengelola, memilih penggunaan waktu, gitu ya. Dan sumber daya yang kita miliki untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas kita dalam rangka menghasilkan output yang kita inginkan pada waktu atau deadline yang kita inginkan juga. Gitu Silva. Ada feedback Silva? Ya, Bu. Udah gitu. Oke. Yang lain mungkin tentang scheduling? Ya mungkin saya Bu. Ya, boleh. Gimana? Tadi kan disampaikan scheduling itu proses kita mengelola waktu,
sumber daya, kemudian juga bahan baku dari Heeh. bahan baku datang sampai dikirim, dan itu prosesnya bisa melewati beberapa departemen. Mm-mm. Kita harus menyesuaikan ya, Bu ya. Nah, Mm. tadi Bu Anita sempat eh, bilang bahwa lead time dimundurin supaya departemen yang lain prosesnya bisa masuk gitu, Bu. Nah, pertanyaan saya itu kalau kita sudah mengetahui ini, Bu, semisal kita ada departemen manufaktur, Mm-mm. kita membuat, kemudian ini masih ada proses painting, kemudian setelah painting ada assembling, Mm-mm. finishing, dan kirim. Nah, kita di proses manufakturnya ini bisa dalam 1 hari, misal bisa produksi 1.000, di Mm-mm. painting bisa 1.000. Kemudian di proses yang lain itu hanya 900 atau 800. Seperti itu, apakah kita memang harus mundurin, apa yang lain ini harus dimajukan? Jadi dipercepat. Berarti target masing-masing departemen beda ya itu ya? Iya, benar. Karena Hmm. kan kalau kita mundurin bisa jadi lead time yang sudah disediakan itu nanti juga akan mundur. Tetapi kan kalau lead time kita bisa maju, sepertinya lebih baik ya, Bu ya. Nah, apakah Mm-mm. tadi memang benar kita harus menyesuaikan lead time-nya, memang mundur menyesuaikan yang paling sedikit, atau yang paling sedikit ini harus up ke yang paling cepat? Oke, ya, good question. Jadi kalau kita ngomongin penjadwalan ya, saya sedikit ngelingkan ke lean manufacturing ya. Kalau di lean manufacturing itu kita belajar yang namanya tag time. Ya, tag time itu apa? Itu beda lagi ya. Tag time itu adalah irama produksi ya. Irama produksi itu yang menjamin bahwa satu departemen dengan departemen yang lain itu punya target yang sama. Atau kalau misalnya itu ada, kalau kayu itu ada konversi ya, misalnya dari potong ke oven tuh pasti ada penyusutan. Dari oven ke assembly itu nanti ada penyusutan volume lagi. Nah, tapi itu kalau dikonversi itu sama gitu, target volumenya itu sama gitu. Nah, kalau nggak sama, kayak tadi misalnya Departemen 1 tuh targetnya 1.000, Departemen 2 itu 900, Departemen 3 itu 800 misalnya. Nah, itu kalau dikonversi mungkin beda gitu ya, semuanya beda. Nah, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya tag time-nya itu nggak sama gitu. Irama produksinya itu nggak sama. Nah, kalau nggak sama itu solusinya gimana? Sebenarnya solusi idealnya adalah yang menyamakan tag time. Artinya yang 900 sama yang 800 kenapa nggak bisa 1.000? Itu yang pertama dulu. Nah, kalau dari kacamata scheduling, itu memang tadi ya scheduling itu eh, poin keduanya adalah inventory. Inventory is the heart of the problem in a manufacturing shop floor. Jadi kalau kita bahas scheduling itu, kita itu juga berusaha untuk mengurangi gimana caranya nggak ada inventory, baik inventory bahan baku, setengah jadi maupun barang jadi. Nah, makanya kenapa scheduling itu dibuat sedemikian rupa supaya inventorinya itu minimal. Nah, kalau tadi pertanyaannya Sabto pun nanti kalau yang 1.000 kita mundurin ngikutin yang 800, lead time-nya jadi mundur gitu ya. Benar, karena targetnya masuk dari 1.000 jadi 800. Maka yang bisa kita lakukan kalau kita di sistem Kaizen itu, kita meng-up yang 900 dan 800 itu gimana caranya bisa mendekati 1.000 gitu. Nah, untuk case scheduling yang saya bilang tadi, ketika misalnya eh, di di departemen satu udah selesai, tapi ketika masuk ke departemen B, ternyata departemen B itu lagi ngerjain produk gitu. Artinya apa? Berarti eh, case kita itu berarti jadwal untuk kita buat tadi yang saya bilang tadi, jadwal untuk kita mulai, jadwal kita mulai itu emang dimundurin gitu. Nah, kalau kita belajar lean manufacturing, itu kita belajarnya itu bukan on time tapi in time gitu. In time itu gimana? In time itu adalah kita itu mendatangkan produk tepat pada saat yang dibutuhkan. Jadi ketika ketika customer itu mintanya selesainya besok, iya kalau 2 hari lagi ya kita datangin itu 2 hari lagi, nggak usah sehari sebelumnya itu udah jadi, udah ready gitu, nggak begitu ceritanya. Kalau kita belajar lean manufacturing,
Jadi emang didatangkan itu in time we need. Jadi di waktu kita butuh dia ada. Itulah efisiensi produksi yang sebenarnya. Jadi kalau dari pertanyaannya Sabto tadi, kalau dari sisi scheduling ya solusinya emang kayak gitu. Emang berarti uh, lead time bukan lead time-nya yang mundur, tapi lead time-nya bisa sama, cuma uh, waktu mulainya itu loh. Nanti makanya kita akan belajar yang namanya tuh actual flow time ya. Jadi kita itu membuat penjadwalan itu mundur. Ya sama seperti just in time. Karena apa? Kadang tuh di dalam produksi itu kita mengatur mulainya kapan. Tidak mempertimbangkan berakhirnya pas gitu. Ngerti ya mas saya? Jadi gini, eh kadang kita tuh gini, kita tuh punya 5 pekerjaan. Lima-limanya itu harus jadi jam 10 misalnya. Nah, ada yang jumlahnya dikit, ada yang jumlahnya banyak. Nah, kita biasanya ngerjainnya gimana? Ya udah 10-10-nya semua kita mulai di jam 7 pagi gitu. Lah padahal kalau semuanya kita mulai di jam 7 pagi, pasti nanti yang jumlahnya dikit itu akan selesai lebih awal dan dia harus inventory dulu gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi nggak semua produk itu harus dimulai di waktu yang sama. Nah, biasanya yang terjadi itu kalau scheduling ya. Jadi ketika kita udah selesai ternyata masih ada produk yang dikerjain itu artinya biasanya indikasi kita mulainya itu terlalu cepat gitu. Kayak kita bisa mundurin tuh mulainya kapan tapi tetap memenuhi lead time. Tetap memenuhi lead time karena kan kita menjadwalkannya itu apa namanya? Kalau just in time itu dari belakang ke depan ya gitu. Bukan dari depan ke belakang. Itu eh, apa Pak Sabto. Sebenarnya kalau secara teori begitu ya. Kalau kita langsung masuk ke perusahaan itu akan lebih seru lagi karena kita akan tahu gimana konsep menjadwalkan itu benar-benar akan kelihatan. Misalnya ya, oh ini tuh terlalu cepat dimulai, oh ini tuh terlalu telat dimulainya. Itu benar-benar kelihatan ketika kita udah benar-benar ngelihat sendiri jadwal di industri itu seperti apa, terus kita perbaiki. Itu biasanya nanti kelihatan sih dari situ. Kalau kita kalau hanya teori sih mungkin ya oh gitu gitu aja gitu. Atau bahkan tadi berdasarkan Pak Sabto pikirannya ya nanti litam kita nambah Bu. Enggak sih, enggak semudah itu berakibat ke bertambahnya litam enggak. Karena tadi seperti yang saya bilang, ada kala industri itu memulai mengerjakan itu terlalu cepat, sehingga dia akan menjadi inventory aja, barang setengah jadi atau barang jadi, gitu. Itu ya, mungkin ada feedback. Ya Bu, satu lagi ini tadi kan in time kan kayak jas in time itu ya Bu, kita butuh Mhm, bahan baku itu juga bahan baku kita mau pakai kapan harus datangnya pada saat itu. mhm, mhm, Kemudian eh, customer butuhnya berapa ya kita sesuaikan, kita kirim juga mhm, sesuai tanggalnya. Nah, mhm, eh, saya itu penasaran karena untuk mendatangkan bahan baku ini kan kita terkait supplier ya Bu. mhm, mhm. Nah, apalagi pada saat ini terjadi perang nih Bu. Nah, Betul, betul. supplier itu sekarang karena Selat Hormuz ditutup, Tutup. maka Mhm, supplier ini dia terkendala. Waktunya menjadi panjang. Nah, mhm, untuk ini kaitannya dengan inventory tadi minimal. Apakah kita tidak di dalam scheduling itu diperlukan yang namanya safety stock. Jadi untuk menanggulangi semacam ini, karena kan tadi kalau inventory minimal, artinya kita eh, kalau saya mengamati sih inventory minimal artinya biaya biaya juga akan turun ya Bu ya. Tetapi pada saat terjadi case-case tertentu seperti ini, waktu kita mau mendatangkan ternyata terlambat. mhm, mhm. Nah, eh, hal seperti itu apakah kita di dalam scheduling itu ada safety stock? Jadi kita inventory ini tetap ada. Seperti itu ya Bu, yang mau tanya. Ya, oke. Ya, jadi kalau tadi safety stock ya. Nah, safety stock itu agak beda sama scheduling ya. Kalau scheduling itu kita jadwalin waktunya sama apa yang mau kita kerjain. Tapi kalau safety stock itu kan udah ngitung berapanya.
Nah, kalau udah ngitung memutuskan berapanya itu berhubungannya sama planning production plan. Production plan itu nanti ngaruhnya ke apa namanya pembelian bahan baku atau raw material planning tadi, pembelian bahan baku. Nah, tadi pertanyaannya Pak Sato adalah ketika suppliernya itu nggak menentu tuh lead time-nya, apalagi tadi ya penutupan selat Horus itu ya, pasti yang berhubungan sama perang Iran itu ya, itu real banget menambah lead time dari apa namanya bahan baku yang masuk ke Indonesia misalnya. Nah, kalau kita pelajari konsep safety stock dulu ya, kenapa ada safety stock? Itu karena lead time-nya itu lebih dari 1 hari. Nah, jadi kalian tuh perlu pahami bahwa tidak semua ya, tidak semua saya bilang, tidak semua perusahaan itu butuh safety stock ya. Safety stock itu dibutuhkan kalau ada jeda atau lead time, terutama beda hari dari kita pesan bahan baku sampai bahan baku itu datang. Ya, itu pasti kita butuh safety stock. Dan rule of thumb-nya safety stock atau hitungan gampangan dari safety stock itu adalah kita menghitung pemakaian harian. Ya, sehari itu biasanya pakai berapa dikali lead time pengiriman. Itu rule of thumb-nya safety stock. Jadi misalnya nih, saya kalau pesen ke apa ya, pesan bahan baku ke Amerika itu datangnya misalnya 1 bulan misalnya. Nah, 1 bulan itu sehari saya biasanya pakai 1 ton. Berarti rule of thumb-nya saya itu butuh safety stock itu 1 kali 30 berarti 30 ton. Itu hitungan gampangnya, walaupun safety stock itu ada perhitungan matematisnya, tapi nggak jauh beda sih. Maksudnya supaya kalian paham safety stock itu apa. Nah, ketika kita mendapatkan supplier yang bisa misalnya kita telepon pagi, siang dikirim, kita telepon siang, sore dikirim, itu nggak perlu safety stock karena kita bisa bertahan, maksudnya bertahan dengan eh, apa yang kita punya, maksudnya persediaan yang kita punya. Walaupun ada juga yang strict banget nih, perusahaan tuh yang ngitung tuh stoknya per menit atau per jam, misalnya per jam itu kita pakai bisa 1 ton per jam. Jadi kalau misalnya kita menunggu kedatangan material itu 3 jam, itu kita butuh satu stok untuk 3 jam misalnya, ya itu juga bisa. Artinya gini, kalau kita pahami safety stock itu adalah ketika kita mengalami jeda pengiriman dan di jeda itu tuh kita sudah menghabiskan banyak material gitu. Nah, itu kita memang butuh safety stock. Nah, dalam kasus just in time yang seperti punyanya Toyota itu, mereka itu punya safety stock, tapi safety stocknya itu patternnya itu hanya untuk 1 hari produksi. Nah, gitu. Mereka tetap punya safety stock, tapi safety stock itu saat maksimum untuk 1 hari produksi. Gitu. Dan mereka sangat meminimumkan safety stock atau inventory-nya itu. Karena safety stock juga bagian dari inventory ya, karena kan disimpan tuh di inventory atau di gudang. Jadi mereka tetap meminimalkan itu. Caranya gimana? Kalau yang sekarang itu sudah pakai ERP gitu. Jadi Enterprise Resource Planning. Jadi sudah terhubung antara perusahaan, supplier dan juga konsumen gitu. Jadi kayak supplier tuh sudah bisa memantau kondisi gudang kita. Jadi sudah ada data nih. Misalnya produksi pada jam sekian itu eh, kondisinya sekian. Terus posisi di gudang supplier di gudang kita, supplier juga udah tahu posisi jam sekarang itu sekian. Berarti mereka supplier itu udah ancang-ancang kirim walaupun belum diperintah misalnya. Nah, itu sekarang yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang udah mau bisa zero inventory itu pakai sistem itu. Jadi mereka apa sebegitunya supplier itu bisa sangat memantau gudang dari si perusahaannya itu. Jadi nggak usah nunggu diperintah, mereka bisa kirim ketika sudah ada early warning. Ini udah harus diisi untuk produksi beberapa jam kemudian. Nanti pasti habis gitu. Gitu. Jadi ngelink ke IT sih. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu insight aja gitu ya. Oke, sudah? Kayaknya sudah ya. Nanti mungkin setelah Ya, Bu. pembahasan teori-teori scheduling yang selanjutnya mungkin akan lebih seru ya pertanyaannya. Oke,
Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Eh, Jadi saya berharap tetap bersemangat ya dengan mata mata kuliah ini, walaupun nanti mungkin ada yang mumet-mumet gitu ya nggak apa-apa langsung tanya aja. Tapi jangan menyerah di jalan ya. Jadi tetap dijalanin aja. Bahkan kalau nanti ada rumus matematis, tetap ayo gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya izin screenshot sebentar. Oke, baik. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Terima kasih. Oke, sama-sama.